Oke, baik. Ketemu lagi di materi kuliah Big Data and Data Analytics. Kali ini kita akan masuk ke materi minggu ke-11, yaitu mengenai materi yang sangat populer akhir-akhir ini, yaitu Deep Learning. Ya, saya share screen dulu. Oke. Oke, baik. Jadi setelah minggu sebelumnya kita bicara mengenai data tidak terstruktur, kali ini kita fokus ke area di mana yang menjadi tren akhir-akhir ini, yaitu deep learning. Deep learning adalah implementasi yang lebih advance dari machine learning. Ya, kita sudah belajar di beberapa minggu sebelumnya mengenai machine learning. Ada training data, ada testing data, ada validasi, kemudian ada pengukuran kevalidan model, ya, akurasi dan lain sebagainya. Ya, deep learning ini adalah metodologi yang baru digali beberapa tahun terakhir ini. Ya, saya akan teruskan. Jadi sebagai tambahan, jadi ini mengingatkan kembali, ini adalah mata kuliah untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Telkom University. Kita sekarang ada di minggu ke-11 ya. Jadi kita sudah melalui rangkaian yang panjang mengenai Big Data dan Data Analytics, menggunakan proses penemuan pola dengan pendekatan konvensional, sampai akhirnya kita sekarang menuju ke pendekatan yang lebih advance atau modern yang berkaitan dengan deep learning. Ya. Kemudian saya lanjutkan, outline dari mata kuliah kita adalah yang pertama definisi deep learning dan motivasi kenapa deep learning itu muncul. Ya. Kemudian apa komparasinya dengan machine learning, artinya machine learning yang klasik ya, karena deep learning sendiri itu adalah salah satu metodologi di machine learning yang saat ini atau disebut juga machine learning modern ya. Kemudian beberapa use case dari deep learning dan bagaimana deep learning ini pada akhirnya mendorong implementasi lebih luas dari pembelajaran mesin atau machine learning yang kita sebut sebagai fondasi dari artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Kemudian beberapa history ya, perjalanan sejarah dari deep learning dan karakteristiknya. Kemudian kita ambil contoh penggunaan deep learning di image processing atau metode yang sangat terkenal yang disebut CNN atau Convolutional Neural Network. Sebenarnya pada minggu sebelumnya kita juga sudah bicara mengenai beberapa model deep learning di text analitik, yaitu ingat lagi GPT-3 ya, ada BERT ya. Itu adalah pendekatan-pendekatan menggunakan deep learning di text analitik atau text mining ya. Di sebelumnya kita juga di text analitik pada umumnya kita menggunakan menggunakan machine learning atau domain knowledge seperti ontologi ya. Tapi akhir-akhir ini hampir semuanya karena tipikal atau jenis problemnya sangat kompleks sehingga lebih akurat diselesaikan dengan model-model yang seperti GPT ataupun BERT ya. Oke. Nah, ini gambaran sedikit mengenai deep learning ya. Kalau kita lihat algoritma machine learning yang berbasis pada pembelajaran dengan level yang bertingkat. Jadi bukan hanya satu level terus selesai. Jadi pembahasan mengenai variabel yang membentuk suatu keputusan itu ada beberapa level. Jadi ini ingat pada saat kita belajar mengenai artificial neural network di mana kita punya hidden layer. Nah, layer ini yang kita sebut sebagai level ya. Ada satu hidden layer, ada dua hidden layer. Waktu itu mungkin rekan-rekan masih ingat bahwa itu mempengaruhi keakuratan dari model. Ya. Nah, tujuannya itu untuk merepresentasi, mengabstraksi kekompleksan dari suatu masalah. Beberapa masalah itu sangat kompleks sehingga kita memisahkan atau classifier, memisahkan antara satu fitur dengan fitur atau antara variabel satu dengan yang lain itu tidak mudah terjadi. Ya, sehingga perlu pembelajaran lebih dalam. Makanya kita sebut sebagai deep learning atau multiple level. Ya.
Learning algorithm artinya mengambil, derive the meaning out of data by using hierarchy dari multiple layer. Jadi pembagian tadi itu diambil secara hierarki di layer yang lebih dalam atau sebut multiple layer atau hidden layer ya atau layer yang bersama-sama yang banyak tadi ya. Setiap neuron ya kumpulan neuron ya kemudian itu dijumlahkan ya dari input, kemudian akumulasi atau penjumlahan dari neuron-neuron itu akan diteruskan dengan menggunakan suatu fungsi nonlinear ya. Kita ingat activation function yang di ANN ya. Dan setiap layer itu mentransformasikan input menjadi abstraksi dari problem sebelumnya ya. Jadi kalau kita ingat lagi di apa namanya di ANN kita punya banyak sekali input, kemudian inputnya itu kita rubah-rubah weight-nya ya, kemudian kita masukkan ke dalam satu layer. Nah dari layer itu biasanya langsung output, tapi dari satu layer bisa lagi dikalikan dimasukkan ke layer yang lain dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai deep-nya. Ya. Nah kalau di machine learning klasik ya, learning itu artinya mencari apa namanya mencari pembeda ya kalau kita ingat classification metodologi kemarin beberapa minggu mungkin minggu ke-5 atau ke-6 kita ingat ada learning by information, ada learning by probability, ada learning by apa namanya error dan lain sebagainya. Nah, di sini dengan menggunakan deep learning itu mencari weight yang optimal dari data sehingga hasilnya nanti akurat ya. Jadi tetap nanti dari hasil itu akan ada backpropagation seperti proses di ANN untuk melakukan iterasi atau kemarin itu kita sebut sebagai proses bolak-baliknya ya iterasi dan di situ akan setiap iterasi akan mengadjust weight ya sampai ketemu weight yang optimal ya. Nah, itu gambaran umum ya. Nah, di bagannya ya kalau kita tahu namanya kecerdasan artifisial ya yang tujuannya adalah program yang mampu mempunyai kemampuan untuk belajar dan berpikir atau mempunyai reasoning kayak manusia ya termasuk melakukan otomasi ya di situ ya. Salah satu pendukung dari kemampuan tersebut adalah machine learning ya. Algoritma with the ability to learn without being explicitly programmed. Tapi di machine learning ada lagi yang lebih dalam lagi yang kita sebut deep learning ya, subset dari machine learning yang mana menggunakan pendekatan ANN dengan layer yang lebih banyak ya. Dengan setiap layer itu melakukan adaptasi dan mempelajari konfigurasi ya, optimalisasi dari variabel dari datanya yang banyak. Jadi salah satu kuncinya datanya harus banyak ya. Jadi deep learning itu karena apa namanya variabelnya kompleks ya, hubungan antara variabelnya nonlinear, ingat ANN ya, kita hubungan antara variabelnya kita tidak bisa deteksi atau kompleks, maka kita butuh data yang banyak supaya akurat mewakili masalah ya. Jadi deep learning ini muncul sampai akhirnya ini sangat populer akhir-akhir ini ya. Di tahun 2018 ya ada disebut 3 orang ini namanya Bengio ya, Hinton dan Yan LeCun. Ini 3 orang peneliti yang sendiri dan bersama-sama pada era tahun 90-an sampai 2000-an itu rajin mengeksplor mengenai neural network di mana akhirnya dengan melakukan beberapa kombinasi dari neural network mereka membentuk dasar pengembangan dari deep learning itu sehingga mereka mendapatkan Turing Award ya. Turing Award ya seperti Nobel Prize untuk orang-orang komputer. Ini cukup luar biasa karena Turing Award yang sebelum-sebelumnya biasanya banyak kan ke area security, tapi ini menuju ke area AI ya. Oke, ini gambaran umum ya dari deep learning dan machine learning. Gambar ini menunjukkan kalau kita mengerjakan suatu membuat model berdasarkan machine learning, kita selalu akan memilih fitur ya. Memilih fitur itu kita sebut sebagai fitur extraction. Apakah fitur extraction ini dilakukan otomatis menggunakan PCA contohnya atau secara
secara manual ya, seperti waktu itu saya cerita bagaimana kita memilih mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa ya. Mungkin kita akan pilih ya, datanya yang penting adalah data IP, data penghasilan orang tua gitu ya misalkan. Tapi data-data yang lain mungkin seperti jenis kelamin itu nggak relevan. Jadi nggak kita hilang, nggak perlu kita masukkan, bisa kita hilangkan. Jadi fitur extraction bisa menggunakan manusia, bisa menggunakan mesin. Baru setelah itu kita fitur-fitur yang sudah ekstrak yang kita ambil, kita lakukan klasifikasi sehingga kita perlu kita ketemu model apakah dia outputnya kelas A, apa kelas B, atau kelas A, kelas B, atau kelas C, dan lain sebagainya. Sedangkan di deep learning itu enggak, contohnya ini adalah gambaran dari CNN, Convolution Neural Network. Kita punya data banyak, kemudian fitur extraction dan proses classification itu ada di dalam neural network itu sendiri. Ya, jadi menjadi satu di sini. Ya, tentunya ini sangat kompleks ya. Kita nggak tahu mana variabel yang atau fitur atau variabel mana yang dominan, mana yang tidak ya. Pokoknya kita rubah-rubah aja di sininya di bobot yang ada di neuronnya sini ya. Nah, baru kita akan ketemu yang penting hasilnya akurat gitu ya. Tapi reasoningnya ini kita sering sekali tidak tahu ya. Kita tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Ya, dan ini mesin yang melakukan proses optimalisasi bobot itu. Makanya di AI suka ada suatu isu disebut AI explainability. Kemampuan kita untuk menjelaskan AI. Contohnya dokter kalau menjelaskan seseorang sakit misalkan cancer atau cancer itu mungkin ada dia tahu oh alasannya begini. Tapi mesin mungkin tidak bisa menjelaskan. Tapi mesin itu jauh lebih akurat ya. Dengan kombinasi banyak variabel, mungkin coverage dia akan jauh lebih kompleks daripada manusia. Ya, itu deep learning. Nah, di classical machine learning, most of feature use require identification of domain expert. Ya, saya bilang tadi bisa domain expert, bisa juga otomatis pakai metode di statistik seperti PCA, ya, Principal Component Analysis, atau yang lain-lain. Ya. Dan kemudian kedua deep network ya, network yang deep ya, yang banyak layernya itu scale much better with more data than classical ML algorithm ya. Jadi analoginya kalau kita membuat model di classical ML, kita akan melihat domain yang kita pahami atau yang manusia pahami. Sedangkan kalau deep learning itu tanpa batas ya. Jadi manusia mungkin nggak perlu memahami, tinggal masukkan data saja. Dan sebenarnya di kondisi di dunia nyata yang kita anggap kita paham suatu domain belum tentu kita paham. Ya, jadi banyak sekali data yang tersedia dan kita tidak tahu hubungan satu data dengan data lain yang kita biasanya manusia melakukan hipotesa atau dugaan atau asumsi ya. Tapi di sini tinggal dicemplungin aja datanya ya seperti itu ya. Sehingga kemampuan mengambil data yang sangat besar itu yang disebut sebagai scale much better. Dengan data yang besar maka dia tidak punya masalah untuk performance-nya. Sedangkan classical machine learning mungkin tidak akan scale ya. Datanya banyak mungkin juga dia tidak mampu beroperasi gitu contohnya gitu ya. Deep learning, teknik deep learning dapat diadaptasi ke domain yang berbeda-beda karena ini sangat fundamental ya, di aplikasi yang juga berbeda-beda dan jauh lebih mudah dari model klasik machine learning karena biasanya di model klasik machine learning kita perlu paham domainnya, sedangkan di sini kita cemplungin aja seperti itu ya. Gambaran kasarnya seperti itu ya. Nah, kondisi apa yang kita perlu gunakan deep learning ya pada saat kalau kita datanya besar ya, kalau datanya besar ya nggak bisa deep learning, cukup yang klasikal aja ya. Kemudian kita punya mesin yang canggih ya atau high end infrastructure. Kalau kita mesinnya biasa-biasa aja, saya rasa ya tidak perlu juga ya, karena nanti bisa lama itu menyelesaikannya. Seperti saya ceritakan kemarin, GPT itu butuh waktu 355 tahun di single machine ya. Tapi itu selesai dalam waktu kurang dari itu karena memang pengembangnya atau pembuatnya itu mempunyai mesin atau mempunyai infrastruktur yang sangat canggih ya. Fiturnya kompleks, kita nggak bisa lihat hubungan antar fitur ya, tidak bisa memahaminya ya. Kemudian
problemnya seperti apa? Contohnya image classification, ya, mengklasifikasikan gambar, kemudian natural language processing dan juga speech recognition. Ya, jadi ini beberapa contoh dari deep learning. Ya. Nah, kenapa kita penting belajar deep learning atau paham atau mengikuti perkembangan dari deep learning ini? Yang pertama adalah kalau kita mendesain fitur itu sesuai dengan pemahaman kita, ya kadang-kadang kita itu salah ya memahami. Kadang-kadang bisa jadi over specify, kita terlalu melebih-lebihkan fitur tersebut, atau informasinya sendiri kurang komplit, atau kita memang datanya tidak ada, tidak komplit ya. Kemudian kita punya kesulitan untuk mendesain dan memvalidasi fitur-fitur tersebut yang bisa diadaptasikan dengan mudah atau dipelajari karakternya dengan mudah ya. Jadi kalau kita desain manual ya bisa saja, tapi untuk kondisi data yang kompleks mungkin kita akan jadi sulit ya. Kemudian deep learning menyediakan fleksibel ya, metode yang sangat fleksibel ya, universal ya, hampir semua problem bisa diselesaikan ya. Kemudian framework-nya itu sudah ada, sudah jelas, bisa untuk merepresentasikan kompleksitas dari dunia. Contohnya untuk visual atau computer vision untuk melihat mendeteksi gambar. Seperti saya suka cerita, bagaimana komputer mendeteksi membedakan untuk gambar anjing dan kucing, anjing atau kucing, gitu ya. Atau problem di bahasa. Ya. Dan ini contoh-contoh yang sulit ya, karena bahasa juga memahami bahasa itu kita menggunakan machine learning biasa seperti SVM dan naive Bayes yang kita sebutkan sebelumnya itu ternyata nggak scalable ya. Jadi perlu metodologi yang lebih kompleks ya. Jadi kalau kita insufficiently deep architecture can be exponentially inefficient. Jadi beberapa kondisi representasi yang tidak direpresentasikan secara deep ya, secara beberapa layer, maka model kita nggak efisien ya, tidak efisien merepresentasikan kondisi real world ya. Oke, kemudian ada kondisi di mana mungkin saja ya, ini di sini distributed representation are necessary to achieve non-local generalization ya. Karena datanya sedikit ya, karena datanya spesifik, maka kita menggambarkan kondisi-kondisi lokal ya untuk suatu kondisi tertentu. Ya itu nggak salah juga. Tapi kita juga perlu suatu model yang merepresentasikan kondisi yang lebih umum, yang lebih general, bukan kondisi-kondisi khusus. Ya, contohnya memodelkan orang Indonesia gitu ya, bahasa atau bukan bahasa lah, orang Indonesia, kelakuan orang Indonesia gitu ya. Tapi model itu berbeda untuk orang misalkan orang Jepang gitu ya. Nah, kita perlu juga model yang bisa menggambarkan bagaimana orang Indonesia dan orang Jepang menjadi satu ya. Berarti kan datanya kompleks dan fiturnya sangat kompleks ya. Nah, itu perlu model yang lebih kompleks lagi ya, seperti itu ya. Kemudian yang lain, motivasi yang lain, data kita sudah punya banyak, kita sudah mampu memproses atau menganalisa data structure dan unstructure ya. Beberapa metode sudah sangat matang ya. Kemudian kita juga punya sistem yang matang, terutama di Hadoop ya, Hadoop ecosystem, ada Spark dan ada juga di Python kita punya library TensorFlow untuk deep learning ya. Kemudian kita juga mesin yang canggih, multi-core, bahkan CPU, GPU kita bisa peroleh dengan gratis untuk coba-coba tentunya ya di Google Colab dan beberapa platform cloud computing lain ya. Nah, kemudian kita punya model-model yang baru, algoritma yang baru, dan ide-ide pendekatan masalah yang baru ya. Contohnya better, more flexible learning of intermediate representation. Jadi kita bisa sekarang saat ini banyak sekali model. Contohnya GPT-3 kemarin itu adalah salah satu model representasi dari bahasa manusia ya. Jadi itu sudah sangat canggih ya, bisa kita gunakan bahkan itu membuat tulisan ya, membuat puisi,
menulis lagu dan lain sebagainya ya. Kemudian efektif end-to-end joint system learning. Jadi sistem deep learning as a system itu akan membantu manusia untuk melakukan proses yang efektif dari awal sampai belakang, ya, end-to-end. Ya. Kemudian yang terakhir, yang penting juga effective learning method for using context and transferring between tasks. Ya, nanti ada satu fungsi namanya transfer learning di mana model yang bisa jadi itu bisa kita gunakan kembali. Jadi kita nggak perlu training lagi karena mentraining itu di deep learning itu mahal, ya, butuh infrastruktur yang kuat dan butuh data yang banyak dan tentunya butuh biaya yang mahal, ya. Nah, di deep learning kalau ada seseorang yang sudah membuat model, maka kita tidak perlu membuat model lagi. Model yang selesai itu bisa kita ditransfer ke kita adjust aja di bagian belakangnya, pakai bukan bagian modelnya. Itu disebut sebagai transfer. The analogy of deep learning is that the rocket, ini dari Andrew Ng ya, salah satu tokoh AI terkenal saat ini ya. Analogy of deep learning is that rocket engine is deep learning model ya, and the fuel is the huge amount of data atau big data yang dimasukkan ke algoritma tersebut. Ya, ini sesuai dengan konteks kuliah kita big data. Jadi kita punya big data dimasukkan ke rocket engine, membuat roketnya melesat jauh. Artinya di sini membuat modelnya performance-nya jauh lebih bagus dari klasikal dan jauh lebih dalam konteks jauh lebih akurat ya di sini. Oke, ini beberapa history dari sejarah dari deep learning itu sendiri ya. Kalau kita lihat, ini kita mulai dari era yang disebut bagaimana manusia waktu itu mencoba meniru otak ya, jaringan saraf otak ya, jaringan saraf tiruan ya, untuk mengenali objek atau memahami objek ya. Ini mulai dari tahun 40 ya, 43 kita pertama kali mengenal neural net ya, neural net, apa yang disebut neural net. Kemudian Alan Turing tahun 50 keluar Turing test, computational complexity di sini ya. Kemudian kita perlu perceptron dan lain sebagainya. Backpropagation kita sudah ada dari tahun 74 ya. Kemudian STM ini sudah juga digunakan, tapi kita tidak bahas di sini ya. Kemudian LearnNet itu tahun 90 ya, 90 bagaimana LeJun ya membuat model untuk mengenali tulisan tangan ya. Kalau saya nulis angka berapa, maka komputer akan mengenali dia itu angka berapa gitu ya. Sampai akhirnya di sini di sini CNN nggak ada ya, nggak kelihatan ya. Salah satunya di sini. Jadi ini perkembangan yang sangat panjang ya, dan sebenarnya kita banyak berutang. Contohnya ini dari satu penemuan di sini ini berkembang tahun 2006, kemudian Deep Boltzmann Machine sampai akhirnya menjadi 2014 GAN ya. Nanti kita jelaskan sedikit tentang GAN sampai Capsule Network. Nah ini salah satu mahasiswa lab membuat Capsule Network ya, yang mengenali makanan ya, mengenali foto-foto makanan di Instagram ya. Jadi contohnya di bisnis itu ada dua di mahasiswa lab, yang satu tahun 2015, angkatan 2015 maksudnya, membuat CNN ya, convolutional neural network, nanti saya jelaskan juga, untuk mengenali di suatu gambar di Instagram itu foto cewek itu menggunakan hijab, menggunakan topi atau kacamata untuk melihat bagaimana kepopuleran 3 barang fashion di suatu kota tertentu ya. Maka Instagramnya di crawl ya, kemudian dideteksi apakah ada hijab, apakah ada topi, apakah ada kacamata ya, kacamata hitam atau kacamata apapun ya. Nah, yang kemudian dilanjutkan mahasiswa angkatan 2000 ya berapa ya? 2016 mengenai kapsul. Jadi kapsul network itu pada saat kita menerima foto belum tentu fotonya itu align, ada yang miring, ada yang mungkin rotasinya salah. Jadi kapsul network itu bisa mendeteksi gambar yang rotasinya berbeda ya. Dan itu digunakan juga untuk mendeteksi makanan di makanan yang populer ya di Instagram dan lain sebagainya. Jadi itu contoh-contoh sederhana bagaimana
image recognition kita gunakan sehari-hari. Hanya yang berkaitan dengan bahasa itu belum, dan mungkin nanti akan kita kembangkan juga di depan. Nah, ini beberapa contoh ya. Yang paling kiri ini gambar bagaimana self driving car ya, mengenali mobil ya, mengenali apa namanya, biasanya ditaruh di sini ya, Uber dan lain sebagainya. Tesla itu self driving car, dia menggunakan image detection, mengenali ini mobil, ini orang, ini sepeda, ini tiang listrik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga digunakan di bahasa, di mana kita lihat deep learning mentranslasikan bahasa jauh lebih akurat dibandingkan yang nggak pakai deep learning ya. Ada Google Translate, Microsoft Translator, Facebook yang sudah lama sebelumnya. Tapi saat ini hampir semua sudah move ke deep learning ya. Dan yang terakhir itu cukup menarik, ini adalah GAN, Generative Adversarial Network. Bagaimana kalau ini adalah mendeteksi ini mobil bukan, ini melakukan proses translasi. Kalau ini membuat gambar dari gambar lain ya. Ini gambar aslinya ya. Ini gambar, kemudian dikasih gambar wajahnya Nicolas Cage ini ya. Nah, ini kita disebut sebagai generative adversarial network. Bukan hanya gambar, deep learning juga mampu membuat lukisan ya, membuat tulisan ya, yang tadi seperti saya ceritakan. Dan ini yang lebih bahaya karena kita kadang-kadang yang kita sebut sebagai deep fake ya, kita tidak tahu mana gambar asli apa gambar yang bukan asli gitu ya. Ya, kita bisa create seseorang dengan badannya dan wajahnya yang berbeda ya. Itu adalah salah satu karya dari deep learning, dan banyak sekali apa namanya model atau codingnya tersedia di internet ya. Ini beberapa kegunaan. Dan bagaimana deep learning itu bekerja? Ini adalah gambar mengenai LeNet ya. LeNet itu yang tadi Profesor Lecun ya, dia mengembangkan program ini, dan LeNet ini kita lihat bagaimana dia mengimplementasikan artificial neural network dalam skala besar ya. Ini gambarnya saya ambil dari YouTube ya. Coba kita lihat. Ya. Jadi ini ada apa namanya, tulisan tangan, kemudian dideteksi menjadi itu angka berapa, tulisan tangan berapa menjadi angka berapa ya. Karena tulisan tangan itu bisa macam-macam, variasinya sangat macam-macam, tapi komputer dengan akurat itu bisa mendeteksi ini kelompok angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu misalkan ya. Ini kelihatan neuronnya ada 2000, sinapsisnya itu hubungannya ada berapa ya. Dan ditujukan juga beberapa metode komparasinya. Jadi ini salah satu breakthrough ya. Ini adalah teknologi tahun 90-an ya. Jadi bisa dibayang. Nah, ini ada beberapa layer yang berbeda ya. Ini ada 3 layer ya. Dengan akurasi yang cukup tinggi. Ini datasetnya adalah MNIST. Rekan-rekan bisa nyari ya di internet dataset tersebut, dan mungkin bisa mencoba juga kodenya ya untuk bermain-main dan mengira-ngira bagaimana performance dari suatu deep learning. Nah, ini CNN, ini yang lebih canggih lagi yang nanti akan saya jelaskan ya. Jadi ini ada suatu layer yang fiturnya besar ya, kemudian direduksi menjadi fitur-fitur kecil, kemudian dideteksi langsung di sini. Ya. Neuronnya adalah 19.794 ya. Sinapsisnya ada 3.600.000 lebih ya. Spiking neural network. Jadi variasi dari neural network atau deep learning itu sangat banyak ya. Jadi satu variasi metodologi berguna untuk satu problem tertentu ya. Makanya juga kenapa metode yang ada di computer vision mengenali gambar atau di bahasa itu totally different, karena hanya applicable untuk suatu domain tertentu di sini saat ini ya. Oke, saya teruskan ya. Itu jadi contohnya tadi ya. Nah, kalau kita balik lagi
ke kuliah minggu ke berapa ya, ke-6 atau ke-7 mengenai ANN, kita masih ingat ya, ANN itu ada input ya, input kemudian dimasukkan ke dalam layer di sini, kemudian disamerikan, kemudian kita lakukan activation function, ada beberapa jenis activation function, kemudian dikeluarkan ya, kemudian dicek apakah outputnya sesuai enggak. Kalau enggak sesuai maka error ya, error maka dibalikin lagi, diulangi lagi, kita sebut sebagai kita ulangi berulang-ulang, kita sebut sebagai iterasi atau epoch ya. Waktu itu kita ingat ya, epoch, kemudian kita punya juga learning rate, seberapa seberapa cepat perubahan atau learningnya, kemudian jenis activation function atau transfer functionnya apa ya. Kita ingat juga regularization untuk mengurangi overfitting ya. Kemudian kita ingat gradient descent ya. Di sini gradient descent sangat digunakan di deep learning, mencari kemiringan ya, kemiringan sehingga mencari optimal nilai atau optimal configuration sehingga modelnya memberikan hasil yang paling akurat di sini ya. Jadi ini adalah parameter-parameter yang digunakan juga di deep learning karena basicnya adalah dari ANN juga ya. Oke. Selanjutkan, nah ini ada beberapa jenis neural network ya, mulai dari yang sederhana ya, hanya perseptron, yang kuning itu adalah input, kemudian merah itu adalah output ya, sampai yang kompleks ya. Ini ada beberapa namanya. Tapi di sini saya bahas adalah nanti di ini convolution neural network ya. Ada convolution neural network di mana ya? Ya, salah satu di sini ya. Deep convolutional network ya. Ini adalah inputnya, kemudian ini proses convolutionnya mereduksi fitur atau atribut, kemudian ini proses fully connected layer seperti di ANN ya, proses ada layer hidden layer, dan kemudian kita dapatkan output yang warna merah ya. Ini kan juga ada di sini ya, nanti kita lihat juga ya. Oke, jadi ada dua yang dijelaskan atau ditunjukkan di sini ya. Tapi kita fokus di tadi convolution neural network ya. Kita punya input ya, inputnya banyak ya, fiturnya banyak. Kemudian dari input banyak itu akan direduksi ya. Setelah kita lakukan reduksi ya fiturnya ya, kemudian kita lakukan proses neural network di sini, mau 2, mau 3, mau 4 terserah, nanti sama dengan neural network biasa. Tapi proses di depan ini yang membedakan. Mereduksi gambar yang besar menjadi gambar dengan fitur yang kecil tapi representatif terhadap gambar yang besar. Jadi proses samplingnya, proses reduksi fiturnya itu dilakukan secara di network itu sendiri. Kemudian kita ketemu output ya. Nah, kalau yang ini adalah generative adversarial network, ini sangat menarik ya. Ini ada dua bagian dari komputer ya. Tadi ingat generative adversarial network itu membuat gambar baru ya, membuat gambar atau membuat apapun lah ya, model baru, misalkan bahasa-bahasa yang memalsukan lah, intinya memalsukan ya. Nah, ada bagian yang produksi ya, memproduksi gambar, contohnya tadi yang gambar Nicolas Cage tadi, maka gambar yang dia produksi itu diverifikasi ya, diverifikasi. Kalau diverifikasi oleh komputer, jadi dua core komputer yang bekerja, yang satu memproduksi, yang satu di sebelah sini adalah memverifikasi ya. Setelah diproduksi, kemudian kalau diverifikasi, masih kelihatan nih error atau jeleknya, masih belum bisa menipu manusia gitu ya. Maka diproduksi lagi, prosesnya diulangi lagi sampai si verifikator ini tidak bisa mendeteksi apakah gambarnya itu asli apa palsu. Ya, ini dua proses yang berjalan sangat kecepatan tinggi tanpa kenal lelah ya, sehingga tidak heran bahkan produksi dari GAN ya itu memproduksi gambar atau video atau something ya yang lain yang bisa menipu manusia karena mirip dengan aslinya ya. Nah, ini semakin canggih ya kan. Makanya tadi problemnya salah satunya adalah deep fake tadi ya. Oke.
Kita lanjutkan. Ini contoh bagaimana kita melakukan processing image ya dengan menggunakan ANN dan dengan menggunakan CNN ya. Jadi convolution neural network. Nah, kalau kita gunakan ANN, ini kita tunjukkan problemnya kalau kita gunakan ANN biasa ya, neural network biasa. Kita punya gambar misalkan ukurannya 32 kali 32 ya. Dan tentunya kita akan punya pixel seperti ini di komputer 32 kali 32 kali 3 karena kita RGB ya. Ada layer red, ada layer green dan ada layer blue ya. Red RGB ya. Kemudian dia proses semua fiturnya ke dalam hidden layer ya. Kemudian kita ketemu output layer. Kan harusnya seperti itu ya. Itu kalau gambarnya kecil ya seperti ini. Contohnya kita punya dataset yang namanya CIFAR 10 ya, ukurannya 32 kali 3 ya. Maka kita butuh 3072 weight. Hanya 32 pixel itu sangat-sangat kecil ya. Gambar kita untuk foto di avatar aja paling tidak 150 pixel atau 200 pixel ya. 32 pixel itu sangat-sangat kecil ya. Mungkin informasinya akan sangat-sangat terbatas. Itu aja sudah butuh 3072 weight ya. Misalkan kita ambil 200 pixel, itu udah 120.000 weight. Nah, ini maka disebut neural network yang di ANN ya, regular neural network don't scale well to full image ya. Kalau kita punya gambar 500 pixel atau 1000 pixel, wah weight-nya akan banyak. Begitu weight-nya banyak, maka komputasinya akan sangat mahal dan itu impossible kita mendeteksi gambar dengan dengan beratnya komputasi yang seperti itu ya. Jadi disimpulkan bahwa parameter itu dapat bertambah secara luar biasa eksponensial ya, sehingga akan jadi overfitting ya. Di sini modelnya juga terlalu overfitting, jadi harus ada metodologi untuk mereduksi fitur tersebut ya. In order to reduce number parameter is using convolution method. Apa itu convolution method ya? Convolution method atau CNN ya, contohnya ini CNN di LearnNet 5 ya tahun 98, berisi satu atau lebih convolution layer yang kita sebut juga sebagai langkah untuk melakukan subsampling, mereduksi data atau mereduksi fitur ya. Intinya seperti itu, mereduksi data atau mereduksi fitur ya. Kemudian setelah kita berhasil mereduksi, kita lakukan proses yang fully connected ini, tapi ya dengan jumlah jumlah variabel yang jauh lebih kecil ya, sehingga tidak memerlukan memproses full scale pixel dari gambar ya. Jadi gambarnya seperti ini, kita punya gambar ya, kita lakukan proses convolution ya, ada proses pooling ya. Ini adalah langkah convolution di dalamnya adalah pooling. Pooling itu mengecek area-area ini, kemudian mereduksikan ya, kemudian dilakukan lagi convolution kalau kita masih butuh lebih ya. Setelah itu, setelah beberapa kali proses convolution dengan pooling itu untuk mengecek area yang akan kita reduksi, sampai ke area terakhir untuk mengambil keputusan ya, atau disebut sebagai fully connected, yang warna biru ini fully connected ya. Itu yang terjadi ya. Kita makanya solusinya adalah instead of using ANN kita gunakan CNN. Jadi kita akan bahas lebih dalam di CNN, salah satu contoh bagaimana deep learning bekerja. Jadi ini gambaran CNN tadi. Jadi ada arsitekturnya itu ada gini, ada gambar ini, ada suatu angka gitu ya, suatu gambar gitu ya. Proses di convolution layer ya, convolution layer kita sebut sebagai proses feature extraction. Kemudian fully connected ini kita sebut sebagai classification, proses classification ya. Di dalam feature extraction ada keseluruhan proses yang kita sebut sebagai convolution dan atau layer convolution dan proses filtering atau mengambil fitur yang penting atau mereduksi fitur kita sebut sebagai proses yang pooling ya. Di sini dituliskan convolution layer adalah inti yang melakukan komputasi yang sangat besar. Jadi proses mereduksi fitur ini adalah proses komputasi yang sangat besar ya, yang mengambil
of the time, most of the energy lah dari proses klasifikasi gambar ya. Kemudian pooling layer ya melakukan proses yang disebut dimensionality reduction atau mereduksi fitur untuk mengkontrol overfitting ya, terlalu detail lah modelnya overfitting ya. Biasanya diletakkan di antara convolution layer ini dan convolution layer selanjutnya ya, bisa juga langsung dengan fully connected atau classification layer ya. Oke, itu yang terjadi seperti itu ya. Nah, gambar ini ilustrasinya ya, kita punya 32 kali 32 kali 3 ya. Kemudian kita kasih filter ya. Filter itu yang berjalan ya. Filter ini akan berjalan ya. Filter itu akan berjalan dari sini ya. Kemudian ke sini ya. Geser sampai semua area itu selesai dicek oleh filter. Nah, setiap kali proses filter ini berjalan akan menghasilkan gambar yang ukurannya lebih kecil dari sebelumnya. Ya, itu gambarnya seperti itu ya. Contohnya di sini. Oke, ini mungkin kita cek dulu di next ya, coba. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya parameter ya di CNN itu kita sebut sebagai CNN hyperparameter ya. Kita punya gambar yang ukurannya M kali N kali C ya. M kali N ya, di M itu tinggi, panjang atau lebar ya, M kali N. Kemudian dengan filter yang ukurannya F kali G kali C. Tentunya F kali G itu F itu lebih kecil dari M dan G itu lebih kecil dari N ya. Maka nanti hasilnya kita akan punya filter yang jauh lebih kecil ya, yang ukurannya adalah seperti ini ya. M dikurangi F plus 1 ya dikali N dikurangi G plus 1. Jadi tapi ini nggak usah dihafal ya rekan-rekan ya, cuman menunjukkan bahwa ada proses reduksi ya. Parameternya ada 3 ya. Ukuran filter itu ini ya. Ukuran filter yang berjalan untuk mengecek semua area ya. Kemudian filternya berapa banyak ya? Bisa 1, bisa lebih ya. Dan ada dua lagi yang akan kita ajarkan nanti, yaitu stripe and padding ya. Itu istilah di CNN ya. Nah, contohnya bagaimana dengan yang filter ya. Contohnya kita punya input 32 kali 32 kali 3 ya. 32 kali 32 kali 3. Maka jika kita gunakan filter yang besarnya ini ya, 5 kali 5 kali 3 ya, maka kita akan punya gambar produksi hasil dari sini yang dari 32 kali 32 kali 3 menjadi seperti ini. 28 kali 28 kali 6 ya. Jadi di sini akan nanti di sini M-nya itu adalah 32 ya, dikurangi filternya itu adalah 5 ya, 32 kali dikurangi 5 itu berapa? 27 ya, 27 terus kemudian tambah 1. Jadi dia hasil akhirnya kan 28. Ya, dikali 28 juga karena ini sama ya. Panjang dan lebarnya sama. Kemudian ada 6 filter, jadi dia kalikan 6 di sini. Ya. Jadi ini kita tunjukkan dari sebesar ini dengan besarnya filter tertentu dengan jumlah filter tertentu maka hasilnya akan sebesar ini. Dan ini tentunya akan lebih kecil dari ini. Ya, ini proses basic bagaimana mereduksi fitur di CNF. Ya. Nah, di sini dicek juga, we may have multiple filter for convolution layer. Setiap layer mempelajari different fitur ya. Jadi kalau filter banyak itu tujuannya apa sih? Bukan hanya masalah angka, tapi ada yang mempelajari bagaimana ketajaman pinggir gambar, bagaimana dengan jenis data blobs, bagaimana dengan warna, bagaimana dengan lengkungan ya. Itu bisa diwakili dengan masing-masing filter ya. Nah, salah satu dari hyperparameter tadi stride ya. Stride itu seberapa banyak filter itu bergeser sepanjang waktu ya. Semakin besar gesernya maka hasilnya itu akan semakin kecil ya. Gambar contohnya di sini adalah kita cek ya,
kita punya awal ini kan di sini satu ada filternya 3x3 ya. Nah 3x3 dibaca maka representasinya adalah di sini. Kemudian di sini geser 1, 3x3 dibaca adalah ini. Nah ini hasil dari stride ya, hasil dari filternya dibaca ya di sini dan lain sebagainya. Oke. Dan apa namanya formulanya sama tadi, B dikurangi F, W itu adalah filter besar ya dikurangi filter kecil ya, gambar besar itu W ya, panjang gambar besar, F itu adalah panjangnya filternya ya, dibagi S stride-nya berapa, kemudian ditambah 1 ya, hasilnya itu adalah seperti itu, gambar besarnya gambar akhir itu seperti itu. Contohnya misalkan di sini kalau stride-nya itu 3 ya, untuk gambar yang besarnya 32x32 tadi dengan filter besarnya 5x5 ya, 32 kali 2 kali dikurangi 5 kan tadi 27 ya, di sini kita cek 27 ya, 27 dibagi 3 ya, tambah 1 ya, jadi dia hasil gambar akhirnya adalah 10. Itu 10 kali, di sini adalah 10 kali 10 ya. Ini adalah gambar akhir hasil dari stride sebanyak 3 tadi ya. Nah, contohnya di gambar ini adalah 5x5, gambarnya 5x5 ya. Kemudian inputnya adalah 3x3. Ya, ini layeran dikonfigurasi. Seperti itu gambarannya. Nah, itu kalau kita mau mereduksi, kita pakai stride. Nah, kalau kita mau memperbesar, kita pakai padding ya. Jadi kalau dari kecil membesar atau menjadikan habis kita lakukan proses stride, ternyata kita peroleh gambar yang kecil ya, tapi kemudian kita ingin kembalikan ke yang awal, maka kita gunakan adalah padding. Ada beberapa kondisi di mana kita ingin ke gambar yang besarnya sama di awal, karena biar mungkin kita samakan dengan fitur-fitur yang lain besarnya sama gitu ya. Nah, itu stride dan padding bisa kita atur. Oke, dan setelah kita proses convolution itu kita masuk ke proses yang pooling and fully connected ya. Pooling tadi kita sebut downsampling layer, mereduksi ukuran apa namanya pixel tadi ya, mereduksi size spatial ya, spatial size to reduce the amount of parameter, mereduksi jumlah parameter, dan tentunya akan mereduksi juga proses komputasi ya, dan juga yang terakhir control overfitting seperti yang saya ceritakan ya. Dan dia beroperasi secara independen pada setiap layernya atau depth slice of the input ya. Jadi tidak bergantung dari yang lain ya. Contohnya ini contohnya ini yang paling sering adalah ya most commonnya menggunakan max pooling ya. Ini contoh max pooling di sini ya. Other less common kita pakai average pooling. Ya contohnya begini, misalkan ini 1156 ya, kita pakai max pooling, maka dari 4 pixel yang kita ambil angka 6 di sini ya. 2478 kita ambil angka 8 ya. 3221 kita ambil angka 3 di sini. 1034 kita ambil angka 4. Nah, ini contohnya pooling tadi, merubah dari sini ke sini ya. Nah, kalau sudah jadi sini baru kita masukkan ke fully connected layer di sini yang seperti neural net loop biasanya ya, pakai apa namanya back propagation, pakai forward propagation dan lain sebagainya ya. Tapi CNN yang lebih baru nanti ada beberapa jenis CNN tidak gunakan pooling dan fully connected layer ya. Ya nanti kita cek lagi. Nah, ini contoh implementasi CNN ke CIFAR 10 dataset, suatu dataset yang jumlahnya itu adalah 60.000 gambar ya. Masing-masing itu 32 kali 32 pixel ya. Dengan kelasnya 10, ada kelas gambar orang, gambar binatang, gambar pesawat, gambar mobil ya. Terus dari gambar itu ini untuk pembelajaran sebenarnya. Dari gambar itu kita kasih gambar baru, terus dengan menggunakan CNN kita deteksi gambar itu gambar masuk kelompok mana dari dataset yang tersebut ya. Ini problem image classification ya.
Inputnya 32 kali 30 kali 3 RGB ya. Ya, atau 32 RGB byte. Outputnya probability the image being on certain class. Apa contohnya? Kemungkinan dia 80% kucing, 50% anjing, atau 0,5% burung ya misalkan. Jadi yang kita lihat tadi sepertinya canggih melihat gambar, sebenarnya yang kita lihat dulu seperti ini, yang dilihat komputer seperti ini. Jadi dia lihat konfigurasi dari angka-angka yang ada di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi kesannya seperti canggih, padahal sebenarnya prosesnya adalah proses numerik di dalam. Ya. Nah, ada proses menarik yang perlu disampaikan di keunggulan dari deep learning itu yang kita sebut sebagai transfer learning. Ya, ini sangat menarik karena kalau kita melakukan training, ya training suatu model, ya, kita selalu punya input, ya, kita punya convolution tadi, kita punya fully connected layer atau classification, ya. Nah, proses ini kalau kita melakukan sendiri dari awal sampai akhir, maka ini kita butuh dataset yang sangat besar, ya, tentunya harus semuanya dimasukkan dan proses komputasi yang besar. Kemudian kita juga harus melakukan proses namanya customized softmax, ya. Softmax itu adalah output yang akan kita propose ya. Apakah kalau seperti ini dia pengaturan atau threshold-nya dia kapan dia 80% burung, kapan dia 30% dia anjing dan lain sebagainya. Jadi ini adalah namanya softmax yang kita atur ya, yang softmax yang kita atur supaya mesinnya itu sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan ya. Nah, kalau kita ada kesalahan, contohnya di klasifikasi ini, kita harus meretrain semuanya, kita harus melakukan proses retraining semuanya ya. Dan ini akan jadi sangat mahal ya. Kemudian ada kondisi di mana kita nggak perlu meretrain semua, ini sudah dilakukan orang ya. Convolutionnya sudah beberapa proses convolutionnya sudah dilakukan orang, kita ambil aja setengah di situ. Kita customize lagi apakah kita mau melakukan proses reduksi lebih dalam atau tidak. Kalau lebih dalam ya kita lakukan lagi di sini. Kemudian fully connected layer dan softmax-nya kita atur. Kita hanya sibuk di area sini saja. Ya, kita hanya sibuk di area sini. Itu tetap ini datasetnya besar ya, karena modelnya ya hasilnya kan besar ya. Seperti kemarin itu untuk GPT-3 itu juga sangat besar kan datasetnya ya. Kemudian customize effect tetap kita lakukan. Kemudian retraining some convolution layer and classification layer atau fully connected layer. Yang layer yang ini kita freeze. Jadi kita nggak lakukan proses apa-apa. Kita langsung pakai. Nah ini keunggulan dari deep learning seperti itu. Atau yang terakhir yang lebih menarik lagi, kita semuanya dilakukan oleh mesin ya, udah selesai. Tapi kita hanya perlu melakukan konfigurasi di bagian akhir aja ya, di klasifikasinya aja. Ini namanya train top model ya. Datasetnya jadi kecil, kita perlu softmax-nya juga masih perlu karena kita yang paling penting adalah membuat batas kapan suatu model, suatu gambar itu masuk kelompok mana, kelas mana dan lain sebagainya. Ini kita customize di sini ya. Kemudian fitur-fitur yang lain tentunya kita akan freeze di sini ya. Kita akan freeze, tidak kita proses apa-apa lagi ya. Yang kita lakukan pengulangan adalah retrain klasifikasi yang di area sini ya. Seperti itu ya. Oke, jadi apa makna dari transfer learning? Yang pertama, suatu teknik machine learning di mana model yang sudah ditrain untuk suatu problem tertentu itu digunakan kembali untuk problem yang lain. Ya, kita sebut sebagai using pre-trained model. Ya, kenapa kita perlu melakukan itu? Karena kita hanya perlu dataset yang lebih kecil ya. Kita perlu senangnya yang lebih kecil ya, tidak perlu yang besar-besar sehingga kita avoid overfitting di sini ya. Kemudian proses trainingnya juga jauh lebih cepat ya, langsung bisa dipakai ya. Dan ternyata saat ini banyak sekali open source model yang sudah hampir setengah jadi. Tinggal kita train bagian akhir atau bagian mulai dari tengah atau mulai dari akhir aja ya. Contohnya ada ImageNet, ada Coco, ada gitu. Ini bisa dicek di internet ya.
kita juga bisa download open source implementation dari neural network, bukan hanya kodenya, tapi juga model dan weight yang sudah di-train. Jadi segini ini sudah bisa kita gunakan, terus kita tinggal customize saja belakang. Ya, ini sangat-sangat menguntungkan. Ya. Next, jadi contohnya untuk CNN sendiri itu perkembangannya sudah sangat luar biasa ya. Yang dijelaskan tadi itu adalah penjelasan umum saja. Jadi proses di dalamnya itu sebenarnya kompleks ya, dan banyak sekali variasinya dari setiap jenis CNN yang ada ya. Contohnya dari CNN sendiri ini udah banyak sekali ya, dan saling bertanding untuk menunjukkan mana yang paling akurat ya. Ini ada nama-namanya dan ini adalah akurasinya ya. Nah, contohnya pun itu yang VGG ya, ini bentuknya juga jauh lebih kompleks dari yang punya kita tadi ya, yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian ada ResNet, kemudian ada Inception ya, yang paling tinggi ini akurasinya ya. Dan ada juga untuk yang MobileNet ya. Jadi perkembangan ini sangat luar biasa, dan saya tidak expect juga supaya rekan-rekan itu selalu update atau selalu paham sampai kondisi terakhir. Namun tapi ngerti gitu ya, ngerti bahwa arah perkembangan untuk data analitik itu saat ini ke arah mana, dan bagaimana peran big data di data analitik yang saat ini, dan kedepannya bagaimana kecenderungan kita untuk menuju ke kecerdasan artifisial yang menggunakan model-model dari deep learning ini. Ya. Baik, begitu kuliah kita hari ini. Untuk assignment ya, saya ingin rekan-rekan untuk mencari real use case atau real use case dari implementasi dari real use case atau implementasi dari deep learning. Kemudian tolong dijelaskan metodologinya ya, tolong jelaskan metodologi karena metodologinya sangat banyak luar sana. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah minggu 11 kali ini. Sampai ketemu di kelas ya.